Oke, kali ini saya akan menjelaskan tugas TS saya tentang sistem perancangan CDM dan PDM pada pemesanan pila. Di sini saya membuat 6 entitas. Yang pertama itu entitas customer, booking, pila, payment, ulasan, dan layanan tambahan. Nah, di entitas customer ini mempunyai atribut ID customer, nama, alamat, nomor telepon, email. Dan untuk primary key-nya ini dia itu ID customer-nya sebagai primary key dan tipe datanya itu integer. Dan sisanya itu menggunakan tipe data varchar. Dan ada jumlah ketentuan varcharnya itu mau berapa. Oke, dan untuk booking juga primary key-nya itu ID booking, dan untuk atribut yang lain itu tanggal check-in, tanggal check-out, jumlah tamu, status pembayaran. Tipe data tanggal check-in dan tanggal check-out ini adalah tipe data date, ya tanggal. Dan untuk jumlah tamunya itu integer dan status pembayarannya varchar. Lalu di pila ini primary key-nya itu ID pila, dan untuk atribut lainnya itu nama pila, lokasi, deskripsi, fasilitas itu menggunakan variabel varchar. Dan untuk harga per malam ini desimal, pakai 8 aja. Dan untuk payment juga untuk primary key-nya itu ID payment yang menggunakan tipe data integer, dan metode pembayarannya itu menggunakan varchar 50. Total paymentnya itu desimal, tanggal paymentnya date sesuai dilakukan tadi, status paymentnya itu varchar. Lalu untuk ulasan, primary key-nya itu ID ulasan, peringkatnya itu integer, komentarnya varchar 500, tanggal ulasannya itu date. Lalu yang terakhir itu layanan tambahan. Primary key-nya itu ID layanan, jenis layanan, deskripsi layanan itu menggunakan varchar 100, 200, harga layanan itu desimal, jumlah dipesan itu integer. Oke, selanjutnya itu hubungan antara entitas-entitas ini. Yang pertama itu customer ke booking atau pemesanan. Satu customer bisa melakukan banyak pesanan atau booking, tetapi satu booking hanya bisa melakukan hanya untuk satu customer, jadi one to many. Dan untuk pila juga sama, one to many. Satu pila bisa melakukan banyak booking, tapi satu booking itu hanya bisa melakukan satu pila, hanya bisa untuk satu pila. Lalu untuk payment ini dia itu berbeda, yaitu one to one. Jadi satu booking itu hanya untuk satu payment, dan satu payment itu hanya untuk satu booking. Lalu untuk entitas hubungan antara entitas booking dan layanan tambahan itu sama, one to many, seperti tabel customer dan tabel pila. Dia itu satu booking bisa memesan banyak layanan tambahan. Tetapi layanan tambahan ini hanya untuk satu booking aja. Oke, masuk ya. Jelas. Lalu yang terakhir itu hubungan antara booking, pemesanan dan ulasan. Jadi hubungannya ini adalah one to one. Jadi satu booking ini hanya untuk satu ulasan, dan satu ulasan itu hanya untuk satu booking. Oke, ini coba kita run dulu menggunakan F4. Apakah ada errornya? Dan ternyata berhasil di sini. Lalu untuk CDM-nya karena saya sudah membuatnya, jadi kita buka dari sini. Oke, untuk PDM-nya ini seperti ini. Jadi karena hubungan yang dibuat tadi itu, jadi dia itu primary key-nya itu pindah-pindah ke sini ID booking. Karena kenapa ID booking ini paling banyak? Karena kalau kita lihat dari CDM-nya ini hampir semuanya ini berhubungan kepada booking. Seperti pila ini berhubungan kepada pemesanan booking atau booking itu ya. Customer-nya juga berhubungan sama booking, payment-nya juga berhubungan sama. Jadi semuanya itu berhubungan pada pemesanan atau booking. Jadi inti dari pemesanan pila ini adalah pada bookingnya atau pemesanannya. Oke, seperti ini untuk tabel CDM-nya ada ID customer. Kalau dia berhubungan sama pemesanan booking, jadi ID customer-nya itu pindah ke tabel booking, entitas bookingnya. Jadi sama juga seperti ini semuanya. Bisa dilihat ID bookingnya masuk ke setiap layanan ID bookingnya.
Oke, kenapa di sini cuma satu aja ID customer aja? Kenapa nggak masuk ID booking? Karena interaksinya itu berbeda gitu, berbeda. Jadi di sini itu sebagai garis besarnya aja, karena garis besarnya ini adalah pada entitas bookingnya itu sendiri. Oke, karena di sini sudah tergenerate langsung menggunakan tools ya. Tadi kalau kalau dari sini konseptual data, kita kalau mau generate ke physical data model tinggal klik ini aja. Karena saya sudah mengkliknya, jadi saya sudah apa? Saya sudah tidak perlu melakukannya lagi, Ctrl C P. Kalau sudah ditekan tadi itu, dia akan menghasilkan PDM seperti ini. Nah, setelah jadi PDM seperti ini, lalu kita cek apakah ada errornya ataukah tidak. Kalau ada, kita perbaiki, kita revisi. Nah, kalau nggak ada error tanda seru kayak gini di sini, berarti akhirnya PDM-nya itu sudah jadi. Oke, lalu selanjutnya itu kita mau generate dia ke data SQL. Data SQL. Oh, cara pertama itu database, lalu generate database. Nah, oke. Di sini kita pakai Postgres SQL 8. Oh ya, saya lupa menjelasin ketentuan dari UTS-nya ini, filenya itu DBMS-nya itu tidak menggunakan MySQL, tapi di sini itu menggunakan Postgres SQL 8. Saya contohkan saja. Di sini ada tools generate PDM data model. Nah, di sini dia itu menggunakan Postgres. Kita itu bisa menggantinya di sini. Sebenarnya defaultnya ini tidak Postgres data model, melainkan MySQL. Tapi ketentuan dari DBMS dari UTS-nya ini menggunakan Postgres SQL 8. Karena saya sudah melakukannya, jadi saya tidak perlu melakukannya lagi. Setelah ini, kita mau membuat tabel SQL-nya, format SQL-nya. Kita di sini database. Kalau udah menu database, kita langsung generate database. Oke. Di sini file name-nya ini database-nya. Kalau kita udah mempelajari PHP MySQL itu database-nya itu pertama itu DB langsung underscore pemesanan. Sesuai judulnya DB underscore baru sesuai judul kita. Aduh, sorry ada gangguan WA. Pemesanan, DB pemesanan. Lalu kita simpan foldernya di mana dan kita apply. Aduh, pemesanan pila. Lalu kita apply. Oh ya, saya lupa menjelaskan sedikit kenapa saya pakai underscore, karena di database itu dilarang menggunakan spasi, itu harus underscore. Kita apply lalu kita oke. Nah, otomatis database-nya ini sudah tersimpan di sini DB pemesanan. Karena saya kliknya 2 kali, jadi dia ini men-save filenya itu, mensimpan filenya itu 2 kali. Jadi kita hapus saja salah satunya, nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Dan mungkin segini saja penjelasan dari tugas UTS yang saya buat ini. Mungkin sekiranya sudah lumayan jelas kenapa ini bisa dari entitasnya dan hubungannya. Mungkin saya harap sudah menjelaskan semua. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di laporan UTS saya. Oke, terima kasih. Sekian. Gimana cara matinya nih, Cok? Cok. Oke, terima kasih.